gajah mati meninggalkan gading. Apa artinya? Artinya adalah hidup ini harus bermakna, sehingga ketika suatu hari kita mungkin udah tidak ada orang yang bisa mengenang kita untuk jangka yang sangat panjang. Ya, teman-teman, hidup saya dulu sebelum di Prudential, hidup itu sepertinya untuk saya sendiri. Ya, yang saya pikirkan hanya bagaimana dengan saya nantinya. Tetapi hari ini, ketika saya udah di Prudential cukup lama, ya, Maret besok saya 18 tahun di Prudential. Hidup ini jadi begitu bermakna. Ya, di bisnis ini ada 3 win yang akan kita dapatkan. Win yang pertama, win untuk diri kita, otomatis keluarga kita juga. Win yang kedua adalah untuk para nasabah kita. Dan win yang ketiga adalah untuk teman-teman yang kita hari ini jadikan partner bisnis. Karena hari ini ketika kita sukses di Prudential, 3 win ini pasti terjadi. Ada perubahan dalam hidup kita, ada perubahan dalam nasabah kita, dan ada perubahan juga di teman-teman kita. Hari ini kita 2022 ada satu program yang baru, yaitu Mid-Year Promotion. Ya, sekali lagi saya mengajak buat teman-teman semua untuk fokus 2022 ini menyelesaikannya di 30 Juni 2022. Ya, lupakan Desember 2022. Kita fokus Juni 2022. Bagaimana yang sudah jadi agency director mulai berpikir, bagaimana saya harus membangun bisnis ini? Saya harus mencetak banyak agency director yang lain. So, Anda mesti cepat rekrut, dan support agent itu bisa promosi di mid-year ini menjadi AAD. Dan buat teman-teman yang hari ini sudah menjadi AAD, Anda harus fokus bagaimana Juni ini Anda bisa promosi menjadi agency director. Dan tentunya angka 900 juta akan menjadi berat kalau kita pikul sendirian. Tetapi akan menjadi ringan kalau kita pikul bersama dengan teman-teman, yaitu tim Anda. Ya. Dan buat para agent yang hari ini mendengarkan podcast ini, ayo, bikin hidupmu bermakna. Bikin hidupmu ini bisa berguna, bermanfaat buat orang banyak. Caranya gimana? Kalau Anda punya market untuk closing, cepat di closing. Mereka semua di luar sana sangat membutuhkan asuransi. Tetapi mungkin mereka nggak sadar betapa perlunya, betapa bagusnya sebuah polis asuransi. Dan bagi Anda yang hari ini tahu bahwa Anda punya kenalan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin teman kerja, mungkin tetangga, mungkin teman ibadah, teman olahraga, mereka semua juga membutuhkan sebuah bisnis. Hidup ini ujung-ujungnya pasti berujung dengan uang. Betul? Dan hari ini kita mau make money yang sangat banyak, tetapi terjadi 3 win yang tadi saya ngomong. Win diri sendiri, win kepada tim, dan win kepada nasabah. So, tahun 2022 harus menjadi tahun yang luar biasa buat Anda. Fokus mid-year promotion. Kita sudah support ada kontes Labuan Bajo, ada kontes Kapadokia, bahkan ada kontes Star Club untuk ke New York. Ya, so teman-teman, mari kita kerjakan 2022 ini dengan semangat, ya, dengan luar biasa. Kita nggak mau lakukan kesalahan 2021, tetapi kita mau membuat yang sesuatu yang luar biasa di 2022. Ya, semangat ayo, semua trusty. 2022 kita mid-year promotion, banyak yang menjadi agency director, banyak yang menjadi associate agency director, dan Anda para agent pastikan Juni Anda menjadi AAD, dan Desember Anda menjadi AD. Semangat pagi. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all of change somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down, and think about finding my own way.
feel cold to live, too young to die. Will you walk the line like it's there to choose? Just forget the wins, it's the best to use. Won't you follow me into the jungle? Ain't no God on my streets, in the heart of the jungle. Won't you follow me into the jungle? Ain't no God on these streets, in the heart of the jungle. Won't you follow me into the jungle? In the city of lights. Semangat pagi teman-teman semua yang ada di kantor Trusty dan juga ada yang di Zoom ya teman-teman ya. Ini saya hari ini ditemani dengan teman saya yang sudah lama nih nggak muncul ya. Tony Agus ya, kelihatan lebih seger kan? Muncul terus. Muncul ya, cuma di belakang layar dia ya. Oke teman-teman, kita akan mulai acara M2 hari ini, tanggal 20 Juni 2022 ya. Bagi teman-teman yang hadir, terima kasih sudah bisa hadir di kantor ini untuk ikut meramaikan acara di kantor. Kita berharap minggu depan bisa lebih ramai lagi dari ini ya, Ton. Terima kasih juga bagi teman-teman semua yang ada di rumah, yang menyediakan waktu untuk bisa support acara ini, untuk belajar, nambah skill dari sharing-sharing teman-teman yang lain ya. Kita harus tetap semangat terus untuk bisa jalan di bisnis ini teman-teman ya. Oke. Untuk pertama kalinya kita akan mengawali ini dengan doa teman-teman. Doa akan dipimpin oleh Tony Agus. Oke, silakan. Oke, mari sama-sama kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini dapat berkumpul dalam acara M2 untuk dapat saling berbagi. Semoga dengan mengikuti acara M2 ini, kami dapat termotivasi untuk bekerja dengan tulus dan menjadi perpanjangan tanganmu dalam berbagi cinta kasih dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, nasabah, agen, dan sama kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Nah, kita langsung masuk aja ya Tom ya, ke pengumuman ya Tom. Oke, next Mas On. Oke, ini Production Club ya teman-teman, tahun 2022 teman-teman. Ini ada 5 destinasi ya, dimulai dari Sapphire Club teman-teman di Labuan Bajo, NTT ya. Hanya apinya 168 juta teman-teman. Nah, ini sampai 30 Juni 2022. Kabar baiknya teman-teman, ini akan diperpanjang ya sampai 30 November 2022. Jadi masih ada kesempatan ya teman-teman yang mungkin hari ini apinya belum capai atau sedikit lagi capai teman-teman. Nah, teman-teman bisa kejar itu ya. Nah, yang kedua ada Royal Club teman-teman di Kapadokia, Turki. Itu api 268 juta ya. Diperpanjang juga teman-teman sampai 30 November 2022. Jadi semangat ya teman-teman ya. Yuk kejar, masih punya waktu 5 bulan lagi teman-teman. Wah, ini jadi diperpanjang jadi ya lumayan ya bagi teman-teman yang tinggal dikit bisa tetap kejar ini ya. Bagi yang lainnya pun juga. Ya. Nah, yang lainnya juga bisa mulai kejar lagi nih teman-teman ya. Oke, yang ketiga nih teman-teman ada Premier Club teman-teman. Nah, ini dari Prudential sendiri. Ini nih kita ke Bangkok, Thailand ya. Apinya 480 juta teman-teman. Nah, kalau ini sampai 31 Desember 2022 ya. Yang kelima itu ada Star Club teman-teman ke New York ya, ke Amerika. Api 720 juta sampai 31 Desember juga 2022. Nah, ini kalau yang buat senang NBA ya teman-teman ya. Kebetulan di kantor kita banyak sekali pemain basket. Nah, ini pasti senang ini. Ayo kita ramai-ramai nonton NBA teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu ada President Club ke Miami ya, USA. Juga api 1,88 miliar sampai 31 Desember 2022. Nah, ini 2 tiket ke 2 kota teman-teman. Setelah dapat Miami pasti dapat ke New York lagi kalau kita dapat Presiden
klub PCC teman-teman ya, seperti itu. Wah, Oke. destinasinya keren-keren juga ya Ton ya. Ya. Jadi dari Trusty pun kita mengadakan kontes ya, trip ya. 2 tujuan dari Labuan Bajo, ke Labuan Bajo dan juga ke Kapadokia. Ya. Dan dari Prudential ada 3 destination teman-teman ya. Nah bagi teman-teman ya semuanya ya teman-teman jangan lupa untuk yang production club dari Trusty diundur ya teman-teman ya. Diperpanjang, bukan diundur ya, diperpanjang hingga 30 November, bulan November 2022. Jadi masih ada waktu teman-teman untuk kejar ya. Bagi teman-teman yang belum dapat maupun yang sudah tinggal sedikit, tinggal teman-teman kejar lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa Ton, ini bagi teman-teman yang sudah kejar AAD ya, AAD mereka juga bisa dapetin ini meskipun API pribadi mereka masih kecil, jadi tetap dihitung nanti ada perhitungannya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kejar AAD ya untuk naik jadi leader promosi bulan Juni, teman-teman bisa mendapatkan 2 trip, salah satunya dari Trusty ini ya. Gitu seperti itu ya. Bisa dapat dari Trusty, begitu juga dapat dari Prudential ya Yud ya. Betul sekali. Seperti Jadi itu. sekali dayung 20 terlampaui. Oke. Next, untuk lebih detailnya teman-teman bisa tanya ke leader masing-masing. Nah, teman-teman ini agent kita di Trusty ini sudah ada yang bisa capai teman-teman untuk kontes trip di Labuan Bajo ya. Kohari Santoso. Pak Hari Santoso ini sudah mencapai 249 juta API ya. Otomatis beliau sudah bisa mendapatkan 1 trip ke Labuan Bajo ya. Jadi ini terbukti teman-teman ya bahwa trip ini agent pun bisa dapat. Memang kontes ini untuk agent ya, bukan untuk leader teman-teman ya. Jadi teman-teman agent jangan patah semangat ya, jangan berkecil hati. Memang trip ini disediakan untuk teman-teman sekalian. Nah, berikutnya. Nah ini kandidat ya teman-teman, kandidat production clubnya Trusty, yang ke Sapphire Club sama ke Royal Club ya teman-teman ya. Nomor 1 ini ada Aprianto, unit Andi Gunawan. Nah ini total apinya 127 juta ya teman-teman. Kurang dikit banget ya. Ya. Tinggal kejar dikit lagi sudah capai tuh Waprianto ya. Yang kedua ini ada Lisa Puspita ya dengan unit Dian Amelia ya. Oke, dengan total api 62 juta teman-teman. Ya. Dan berikutnya juga bisa dilihat ya. Ada nomor 3 Sky Devli, Jonathan sama Harley. Itu EP-nya sudah bisa kejar semua itu ya. Jangan berhenti, harus dilanjutin terus ya supaya dapat kontes ini. Oke. Yang lainnya jangan mau salah ya, jangan mau kalah ya teman-teman. Kejar juga ya teman-teman ya. Oke, Jadi, next. Leadernya yang hadir mungkin bisa ingatin ya. Ya, untuk para leader semuanya bisa reminder ke semua timnya untuk mengingatkan bahwa Trusty juga punya kontes trip ya yang mereka bisa kejar juga gitu ya. Supaya mereka juga bersemangat jalani bisnis di sini kan juga harus ada reward untuk diri sendiri ya. Nah, Ya. paling enggak dapat komisinya juga dapat jalan-jalannya. Setuju ya? Ya, jadi kalau bisa promosi AD, ya kalau bisa juga dapat prestasi ya Yud ya. Betul sekali. Oke, dapat duit, dapat promosi, dapat jalan-jalan. Oke, ini sekarang New Agent Activation Campaign ya teman-teman ya, yang episode 2, jualan tiap bulan pasti cuan. Nah ini khusus buat tenaga pemasar berstatus agent yang memiliki FLC sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 Juni 2022. Ya, periode issuenya 1 April sampai 30 Juni 2022. Ya, ini ada minimal 3 polis per bulan itu dapat tambahan 250.000. Nah, kalau 2 polis per bulan itu 150.000, 1 polis per bulan itu 50.000. Nah, jangan lupa ya teman-teman, issued polisnya harus melalui Prudits, teman-teman. Ya, minimum apinya per polis 6 juta. Untuk polis tradisional berlaku akumulasi. Ya, nah ini ada hadiah tambahan 100.000 jika minimal 1 polis nasabah issued melalui leads referral per bulan, tidak berlaku kelipatan. Hadiah tambahan 1 juta. Nah, syarat hadiah tambahan capai minimal 1 polis per bulan dan capai total minimal 9 polis ya dari 1 April sampai 30 Juni 2022. Jadi totalnya bisa 2.050.000. Jadi ya, kontes ini New Agent Activation ini untuk agen-agen baru ya, yang license-nya mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi bagi teman-teman agent yang baru join, teman-teman bisa kejar ini nih ya, 1 polisnya 50.000. Lumayan teman-teman kalau 3 polis jadi 250.000 ya. Untuk keterangan lebih lanjut, lebih lengkap, lebih detail, teman-teman bisa kontak leader teman-teman masing-masing untuk kejar kontes yang seperti ini. Oke. Next. Nah, ini ada agent activation bonus ya. Episode 2 juga. Nah, periode 1 April sampai 30 Juni 2022. Ya, minimal net apinya 25 juta dan minimal net 2 polis ya, teman-teman. Nah, hadiahnya 1,25 juta per bulan di luar komisi ya. Wajib minimal 1 kali pencapaian di bulan April 2022
untuk mendapatkan kesempatan meraih konsistensi reward ya teman-teman, seperti itu. Rebut total hadiahnya hingga 4,6 juta rupiah teman-teman. Nah ini untuk agen-agen yang sudah lama ya, agen lama yang lisensinya maksimal dihitung per Oktober 2021, yaitu termasuk agen lama. Nah untuk agen lama teman-teman bisa kejar agen activation bonus ya. Ada tambahannya jika teman-teman bisa mengikuti konsistensinya ya, sehingga maksimal 4,6 juta. Lumayan ya. Nah untuk detailnya teman-teman bisa tanyakan ke leader masing-masing teman-teman ya. Oke, next. Ekstra komisi teman-teman. Nah ini buat yang suka jualan tradisional ya. Nah ada ekstra komisi PCB 88 ya. Nah langsung aja. Ya langsung Oke. jadikan satu aja. Dan ekstra komisi Purwarisan ya teman-teman. Nah periode isutnya sama juga Prucinta ya teman-teman ya. Periode isutnya sama semua sampai 30 Juni 2022. Masih ada 10 hari lagi. Nah kalau semesteran komisi plus bonusnya itu adalah 35%. Nah kalau tahunan itu komisi plus bonusnya total 40% teman-teman ya. Oh ini lumayan banget ya bagi teman-teman yang suka jual tradisional ya teman-teman ya. Prucinta, Purwarisan, dan PCB 88 dapat tambahan komisi 10%. Wah luar biasa loh. Sampai 30 Juni ya. Masih ada 10 hari lagi ya untuk dikejar ya. Nah untuk yang tradisional seperti itu ada lagi teman-teman yang namanya Prucinta ya. Nah kalau Prucinta ini ekstra komisinya 5%. Cerah. Prucerah ya, maaf ya. Berarti masih Termakan menyimak ya. cinta kamu ya, jadi ya kurang tercerahkan. Biasa bro. Prucerah ya teman-teman ya. Prucerah ini kalau ekstra komisinya 5% teman-teman. Jadi bedakan ya tadi kalau produk tradisional yang Prucinta, Purwarisan sama PCB 88 10% ekstra komisinya. Tapi kalau Prucerah itu 5% ya. Periode kontesnya juga sama ya sampai 30 Juni 2022. Oke, lanjut. Nah, ini ada ekstra manfaat tunai dan cerah ceria ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tadi selain Prucerah tadi ada ekstra komisi untuk agennya. Nah, nasabahnya juga dapat sesuatu teman-teman ya. Nasabahnya juga dapat benefit ya, dapat bonus juga. Jadi ada cashback sama ada tambahan untuk Manfaat penarikan tunai berkalanya ya. Jadi kalau untuk mengikuti usia-usia yang dicantumkan dalam persyaratan, untuk nasabah bisa mendapatkan ekstra tambahan ya, dan juga cashback. Nah untuk detailnya teman-teman bisa tanya ke leader masing-masing untuk flyer ini ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah, bagi para agent trustee ya yang bisa memiliki API di atas 50 juta akan langsung dimasukkan ke dalam WhatsApp grup calon AAD trustee ya teman-teman, dan akan dimentoring langsung oleh Pak Wibisono Citro ya. Ya ini kelas ini luar biasa ya Ton ya. AAD kelas ini banyak meluluskan agen-agen yang berhasil promosi jadi AAD ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki API 50 juta API langsung aja join di kelas ini teman-teman ya. Jarang-jarang nih ya kesempatannya Yud ya. Betul, karena ini langsung dimentorin oleh Pak Wibi sendiri ya. Otomatis teman-teman pasti benar-benar bisa diarahkan untuk bisa jadi AAD. Oke ya. Oke lanjut Son. Nah ada good news teman-teman ya untuk mid-year promotion. Jadi biasanya kan kalau kita lihat BOP kan untuk jadi dari agent AD untuk jadi AD kan butuh waktu sekitar 2 tahun, betul ya? Nah, betul. Kali ini Prudential ada yang namanya mid-year promotion. Bagi agent-agent yang baru join atau baru ngikutin M2 belum pernah dengar. Nah, ini teman-teman ada berita baiknya. Mulai dari agen sampai kita ke puncak agency director bisa diraih dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi 6 bulan pertama naik AAD, 6 bulan berikutnya agency director ya. Itu harus dikejar teman-teman karena kita bisa naik ke puncak agency director hanya dalam waktu 1 tahun. Wah kan luar biasa kalau bisa cuan lebih awal, ngapain harus nunggu 2 tahun gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk ada kelas training ya teman-teman ya. Ini setiap minggu kita akan selalu adakan. Nah ini yang dimulai dari besok ya teman-teman. Ada kelas hospital itu dibawakan oleh Pak Slamet Wenario teman-teman ya. Yang kedua ada critical illness teman-teman. Nah itu jam 7.30 malam juga. Itu diajarkan oleh Pak Sofian Ciputra. Yang ketiga ada live cover teman-teman. Itu oleh Pak Marvel Margono. Dan yang keempat ada kelas AO ya teman-teman, handling objection. Nah itu dengan Dr. Dian Amelia Sari. Nah ini adalah support system dari trustee ya. Jadi untuk ngejar AAD kelas kan kita juga harus belajar nih ya. Nah kita menyediakan kelas-kelas seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa, kok saya nggak pede ya, nggak ngerti ya produknya.
bisa hadir di sini teman-teman. Teman-teman akan diajarin oleh trainer yang berpengalaman dengan pengalaman mereka yang berbeda-beda. Jadi teman-teman wajib ikut ini ya. Oke, next. Nah, ini ada leader mid-year review teman-teman ya. Ini dengan Pak Wibi sendiri ya, hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 13 sampai 16 sore teman-teman ya. Itu di SO, Prudential TP. Sales Office ya, Ya. teman-teman ya. SO. Nah ini kelas untuk leader ya teman-teman ya. Bagi teman-teman leader diharapkan kedatangannya hari Jumat tanggal 1 Juli ya. Kita ada acara di SO kantor TP ya. Kantor TP 5 lantai 10. Untuk para leader diharapkan kedatangannya untuk mengikuti kelas ini. Oke. Bagi teman-teman yang nggak tahu lokasinya, teman-teman bisa tahu ya di TP5 itu ada IMAX ya. Kantor kita sebelah IMAX. Jadi kita satu lantai dengan IMAX, sehingga kalau teman-teman mau datang ke sana, teman-teman bisa info ke teman-teman yang lain ya, lokasinya satu lantai dengan IMAX. Lantai 10, TP5. Oke, next. Nah, ini khusus untuk agent ya teman-teman ya. Agent Mid-Year Review 2022. Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Kalau ini pagi ya teman-teman ya. Jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, jam 9 terus break jam 12, terus lanjut ya teman-teman dari jam 1 sampai jam 4 sore teman-teman. Sama juga kantornya di SO ya. Oh, ini acara untuk agent ya. Acara untuk agent. Masuk, Dek. Khusus untuk agent, jadi teman-teman bisa hadir di hari Sabtu ya. Untuk leader hari Jumat, untuk agent dan leader hari Sabtu ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti acara ini, diharapkan teman-teman membawa konsumsi sendiri ya, karena tidak menyediakan konsumsi ya. Kita hanya menyediakan skill. Ya, makan sendiri-sendiri ya teman-teman ya, karena itu sudah di TP. Kan diharapkan membawa makanan sendiri-sendiri. Kita nggak menyediakan soalnya, oke? Itu sudah di TP teman-teman, jadi di sana banyak makanan, teman-teman bisa langsung makan di sana, oke ya? Jangan lupa traktir kita, oke? Lanjut. Nah, ini kita masuk ya teman-teman ke 3 kandidat agent of the month ya, bulan Juni ya. Tahun 2022. Nah, episode ya teman-teman ya. Nomor 1, Stefanus Gunawan, apinya 15,4 juta. Nomor 2 ada Varencia Clara dengan API 9,8. Nah, yang ketiga, Agus Raharjo dengan 9 juta. Oke, berikutnya. 3 kandidat leader of the month. Update-nya per 16 Juni juga berdasarkan API issued. Nomor 1 dengan Foni Wibowo dengan 191 juta API. Yang kedua, Bu Melaniop dengan 61 juta. Dan ketiga dengan Koko Andi Gunawan dengan 48 juta API. Oke, next on. Nah, ini 3 kandidat leader of the month ya, by team. Update per 16 Juni juga 2022 teman-teman. Yang nomor 1, Rio Aris Graha ya dengan 19,9 juta. Nomor 2 diikuti dengan Bapak Wisono Citro dengan API 17 juta API. Dan yang ketiga, Sofian Ciputra dengan 17,7 juta. Kayaknya Koko Sofian lagi Hot ya. lagi hot ya, lagi kejar target ini kayaknya ya. Oke, lanjut. Nah, ini 3 kandidat recruiter of the month ya teman-teman. Update juga 16 Juni 2022. Nomor 1, Pak Slamet Wenario dengan 3 rekrutan. Nomor 2 dengan Hartono Sucipto dengan 2 rekrutan. Dan yang ketiga, Yedi Jawinas dengan 2 rekrutan. Year to date top 5 producer ya, periode 16 Juni. Kita awali dengan nomor 1, ini yang legendaris ya teman-teman ya. Pak Tanto Budi, luar biasa nih ya, sudah hampir MDRT nih ya, aksi applause ya teman-teman ya. 464 juta API, kayaknya bentar lagi dia MDRT nih ya, oke. Yang kedua, Sofian Ciputra ya dengan total 309 juta. Diikuti dengan Hari Susanto dengan 204, Hari Santoso dengan 249 juta API. Yang keempat, Aprianto dengan 217 juta. Dan berikutnya dengan CC Foni Wibowo, ini yang comeback 211 juta API. Oke, next on. Nah, ini year to date ya top 5 leader ya teman-teman ya. Nomor 1, Wibisono Citro dengan total 603 juta. Diikuti dengan sang legendaris Tanto Budi. Dengan API 516, bentar lagi akan nyalip ini ya. Jadi teman-teman ya, nomor 1 jangan lupa ini, nanti kesalip di tikungan terakhir ini nanti biasanya.
Yang ketiga Sofian Ciputra ya dengan total 428 juta. Ini Koko Sofian Ciputra juga mau nyalip tikungan terakhir ini kayaknya ya. Diikuti dengan Andi Gunawan dengan API 377 juta API. Yang kelima Yedi Jawinas dengan total 357 juta. Makin lama makin banyak yang nyalip di tikungan terakhir ini kayaknya ya. Oke lanjut. Sorry. Total API kita di Trusty sampai bulan Juni tanggal 16 sebesar 6 miliar 3 miliar. 6,3 miliar. Luar biasa ya teman-teman. Mana aplausnya ya? Ini kayaknya yang di kantor sudah sangat semangat, tapi kalau yang di Zoom kok gak ada suaranya nih kayaknya ya. Ini sampai 100 peserta nih di kantor ini ya. Oke lanjut. Oke, next on. Luar biasa ya, kita sudah 6,3 miliar ton. Ya, total produksi minggu ini ya teman-teman ya, apinya 300,5 juta ya teman-teman. Ya, dengan case-nya 6 case, average apinya 50,9 juta teman-teman. Waduh. Nah, Keren kita tetap harus kasih semangat teman-teman yang lain ya, supaya kita sama-sama kaya di bisnis Prudential nih. Jangan lupa hashtagnya teman-teman ya. Ya. Yuk, soge bareng. Oke. Nah, ini kita bacakan ya production reportnya teman-teman ya dari tanggal 10 Juni sampai 16 Juni 2022. Next on. Yang kelima ini ada Dian Amelia dengan leadernya Dian Amelia sendiri dengan satu case 4,9 juta. Diikuti Mitsyawati, unit Diki, satu case 9,8 juta API. Lanjut Son. Nah ini top 3 ya teman-teman ya. Yang ketiga ada Lee Ivoni ya dengan unit Selamat Wenario, satu case 11 juta. Diikuti dengan Roni Wintoro, unit Roni Wintoro sendiri, satu case 28 juta API. Dan yang pertama, siapa dia? Nah, dengan Koko Sofian Ciputra ya, dengan 2 case, apinya 250 juta. Kayaknya minggu kemarin ini diborong semua sama Ko Sofian ya. Jadi minggu kemarin agak sepi yang submit ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Minggu depan teman-teman harus lebih semangat lagi ya untuk kejar API dan kontes-kontes yang ada. Oke? Mau kalah ya. Jangan mau kalah sama Koko Sofian ini. Koko Sofian ini diam-diam menghanyutkan ini ya. Koko Sofiannya ada nggak ini ya? Di Zoom. Halo, Koko Sofian. Lanjut setelah ini apa? Share masih top leader of the week. Oke. Masih kita bacakan dulu ya, selesaikan semuanya dulu baru kita sharing ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, top leader of the week-nya nomor 3 ya, Selamat Wenario dengan api 11 juta. Disusul nomor 2 dengan Roni Wintoro 28 juta. Yang pertama, Koko Sofian lagi ya teman-teman ya dengan 250 juta. Wah, kasih aplaus untuk Koko Sofian dan 2 leader lainnya ya. Masih tetap semangat teman-teman ya. Lanjut. Nah, time to share ya. Nah, teman-teman. ini saatnya kita panggil yang namanya Koko Sofian ini ya. Koko Sofian aja langsung. Ayo Koko Sofian. Dengar-dengar ini katanya anaknya Pak Ciputra ini. Bener gak sih? Mitos saja tuh ya. Mitos ya. Mitos ternyata. Tapi dia closingannya lumayan ini. Mendekati anu nih. Ayo Koko Sofian. Ayo Koko Sofian sharing. Ada nggak? Nggak ada ya? Koko Sofian. Aduh. Terus siapa ini yang mau sharing ini teman-teman? Koroni. Koroni. Nggak ada juga. Kopingan. Atau Kopingan. Nah, Yuk. Kopingan ini ada nih. Ini ada agennya Lee Ivon ini ya. Dia closing 1 case 11 juta. Kopingan. Kau selamat. Selamat Anda selamat. Ada Kopingan ini. Cuma mungkin masih malu-malu kucing ini mungkin. Halo Kopingan. Sorry Yud, Kaisa Yud, aku lagi sama agent Yud, BOP Yud. Oh, lagi BOP. Oh, Kopingan lagi BOP. Terus siapa ya? Yang berikutnya tadi? Siapa Yang agennya Mitsya. Ada nggak di sini Mitsya? Kayak biasanya Mitsya ikut sih. Hadir biasanya. Bu Mitsya ini. Gak ada kali ini. Wah, benar-benar liburan semua nih. Dokter Dian ini satu-satunya harapan kita. Kalau nggak ada nih, Ko Indra atau Ko ya, yang saya suruh sharing di sini nih. Siapa yang ada di sini nih? Pak Sindu, oh ya. Suaminya dokter. Mungkin bisa sharing. Saudara Sindu bisa bantu untuk sharingkan itu case dari mana ini?
Ya, habis dicambuk sama suami atau gimana nih? Sindu? Ada? Halo. Sorry. Tadi di lock kok. Oh, masih di lock? Masih di lock. Tadi di lock. Oh, sudah dibuka? Sudah dibuka, oke. Sudah. Ya itu case-nya Lia ya kok. Dia sapa-sapa teman lama di Instagram kayak gitu. Terus tahu temennya ada yang lahiran gitu kok. Gitu. Tapi anaknya udah lumayan sih, udah berapa bulan ya? Belum 1 tahun tapi di follow up sama Lia, terus dibukain pikirannya kalau anak kecil itu ada resiko kayak gitu-gitu. Maksudnya resiko sakit ya gue ya, gampang untuk kita nggak tahu resiko kedepannya tiba-tiba mencret atau apa kayak gitu. Akhirnya butuh perawatan rumah sakit gitu ya. Seingatku sih gitu. Nanti kalau misalnya mungkin akan dilengkapi sama ini ya sama Lia. Tapi puji Tuhannya itu satu case ini, terus si Lia dapat rekom juga, tapi laporannya belum masuk kayaknya. Dapat rekom untuk CC iparnya dari nasabahnya dia ini, akhirnya kemarin closingnya 3 case kok gitu. Tapi case rumah sakit hospital itu anak kecil semua kok gitu. Oke, untuk anak kecil ya? Ya, rumah sakitnya hospitalnya anak-anak kok. Oh, ini sudah kenal lama ya Sindu ya? Dulu mamanya pernah ngambil CCB di Lia kok. Oh, sudah jadi nasabah ya berarti. Jadi untuk edukasinya lebih mudah mungkin ya? Ya enggak juga sih kok. Nah, mungkin ada kendala apa nih waktu kan dia sudah nasabah nih, tapi waktu buatin untuk anaknya pasti ada kendala mungkin ya, atau objection yang bisa diceritakan Sindu. Objection apa dan bagaimana cara untuk handlingnya? Kalau kemarin sih tantangannya itu penundaan ya kok. Karena kebetulan ibu baru kan, baru punya anak pertama kayak gitu. Jadi untuk megang HP itu sangat-sangat jarang gitu. Jadi tantangannya itu follow up untuk dia sering late reply-nya itu loh Bu. Gitu. Sampai kemarin itu kamu telepon juga nggak dibaca gitu ya? Ya kayak gitu. Cuma terakhir kita pakai Lia pakai cara dengan voice note Bu, kayak gitu. Supaya dia tetap supaya maksudnya kita juga tetap tersampaikan meskipun dia nggak balas WA-nya. Oke. Nah, Sindu, ini menarik nih ya, karena kadang-kadang kalau agen-agen baru itu kan juga merasa sama nih ya. Waktu sudah bikin proposal, sudah dibacakan, terus waktu follow up, ngechat nggak dibales, cuma dibaca doang. Kadang-kadang nggak dibaca sama sekali, ya kan? Nah, ini kan kurang lebih mirip-mirip nih. Kira-kira tips apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman sekalian yang lain ya, agen-agen baru supaya tetap bisa follow up ke mereka, jadi nggak perlu baper lah masalahnya seperti itu. Gimana Sindu? Kalau kita sih biasanya kurang lebih 3 harian sekali sih untuk follow up kayak gitu. Dan kita punya mindset itu nggak semua orang itu selalu mantengin WA nggak semua orang selalu mantengin Instagram. Jadi kadang kebuka terus lupa reply itu hal-hal yang sangat wajar. Kadang pun kan kita juga kayak gitu ke orang lain. Jadi sebenarnya bisnis ini bisnis follow up ya Jadi nggak ada baper-baperan untuk memang kita terkesannya kayak ngejar nasabah, tapi sebenarnya ya itu bagian dari kerjanya kita untuk follow up. Apalagi kalau kita sudah cerita, sudah presentasi kayak gitu. Mantap sekali ya. Jadi kalau teman-teman sekalian yang agen-agen baru ya, kalau mengalami hal yang sama, ingat loh nih pesan dari Sindu ya, bahwa di bisnis kita ini kita juga harus memahami bahwa nggak semua orang tuh pegang HP, nggak semua orang tuh mantengi WA terus ya. Kadang mereka juga bisa ada kesibukan gitu. Jadi jangan dibawa baper gitu loh. Kalau mereka memang cuma read, mungkin nggak sengaja buka, kan gitu ya. Tapi ada tips nih, teman-teman bisa jelasin itu lewat voice note, jangan jelasin lewat WA chatnya teman-teman ya. Jadi jelasinnya lewat voice note. Sehingga mungkin dengan voice note itu ada nada yang disampaikan, semuanya itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, setelah kita voice note, ya sudah kita tetap harus follow up-nya ya 3 hari sekali. Jangan setiap jam ditanyain terus. Ini kayak kesannya kayak seperti nagih utang ya, kayak rentenir gitu ya, Sindu ya. Betul ya Sindu ya? Mute, oke. Thank you ya Sindu. Luar biasa sharingnya ya.
bagi teman-teman yang di luar sana masih jadi agen ya, jangan baper. Karena orang nggak ngerit itu pasti ada alasannya. Supaya teman-teman nggak baper, ya perbanyak taburannya supaya nggak fokus pada satu orang aja. Ya, jadi banyak yang di follow up gitu loh maksudnya ya. Oke? Yang lain, siapa yang mau tanya nih? Mumpung Sindu masih ada, bisa tanya yuk. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang tanya di Zoom, mungkin ada di Zoom, ada pertanyaan di Zoom-nya tuh, chat. Tolong dibantu buka tuh chatnya. Kalau nggak ada ya. Oke, terima kasih Sindu. Nanti dapat sepeda ya, ambil di parkirannya MOG ya. Oke, luar biasa kan. Kalau sharing itu kita enak di sini teman-teman ya. Sharing itu. Nah. Ya, jadi jangan sungkan untuk sharing. Kalau sharing itu dapat hadiah teman-teman ya. Dapat sepeda, sharing gitu aja sudah dapat sepeda, ambil di parkiran MOG, oke? Nah teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung masuk ke sesi pembicara ya. Kali ini kita kedatangan anak muda yang luar biasa. Siapa pembicara kita? Dia berada di Pulau Kendari kalau nggak salah. Pulau Kendari. Iya. Jauh-jauh kita undang ini ya. Betul, jadi dengan kesibukannya dia, kita berhasil mengundang dia untuk datang ke Zoom. Ya karena nggak mungkin kalau ke sini ya, ke Zoom untuk sharing bagaimana pengalamannya dia. Dia luar biasa banget loh ini. Ya tahun ini aja dia sudah API-nya luar biasa. Ya untuk detailnya teman-teman ya, kita kedatangan tamu seorang pengusaha. Ya bagi teman-teman, bagi teman-teman mungkin juga seorang pengusaha, kok bisa ya pengusaha itu sampai mau join di bisnis ini dan mau menjalankan bisnis ini dengan luar biasa. So nanti kita 1 jam ke depan akan mendengarkan bagaimana sharing dari Jamie Leonardo. Oke ya teman-teman, kita sebelum masuk ke acara sesi speaker, kita lihat dulu Sunday Punch-nya. Oke, silakan.
nih, Koko Jamie. Halo teman-teman. Oh, gimana? Selamat malam teman-teman Trusty. Kenapa? Selamat pagi. Oke. Oke, pagi. Kurang semangat. teman-teman. Ya, semangat semua ya di kantor ya. Semangat pagi, Ko. Sorry ya. Kantornya. Ya, pagi. Sorry ya. Lewat Zoom ya. Soalnya saya lagi di luar pulau, jadi nggak bisa langsung ke kantor KOIBI. Ini di Kendari ya, Ko? Ya, bener. Saya di Kendari kok. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Ko Jamie ini dari Kendari mau sharing di Trusty teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk 1 jam ke depan, yuk kita konsen untuk dengerin sharing dari Ko Jamie. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan, Ko. Oke, ya teman-teman. Terima kasih ya buat KOIBI dan Ko Yudi yang sudah memanggil saya untuk sharing di kantor Trusty. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bisa datang di acara malam ini. Terima kasih ya buat semuanya. Ya, ada kata pepatah, ada yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang ya teman-teman. Makanya saya perkenalkan dulu diri saya ya. Next, coba. Ya, nama saya Jamie Leonardo. Saya lahir tanggal 25 Januari 80. Saya lahir di Sulawesi ya, tepatnya di kota agak terpencil di terus latar belakang saya ini saya adalah business owner teman-teman. Saya punya beberapa bisnis tadi yang teman-teman lihat ya. Oke. Terus next teman. Di kantor jelas ya suara saya? Jelas, Halo. Bu. Jelas, Ko. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Oke. lanjut. Nanti kalau ada gangguan nanti saya info. Iya. Silakan, lanjut. Oke. Ya, oke. Ya, perjalanan saya ya. Saya dari kecil itu sudah terbiasa jauh dari orang tua ya, karena mungkin kami kan di kota kecil itu sekolahnya agak kurang memadai. Jadi saya itu harus terpisah dengan orang tua untuk sekolah di kota lain. Saya tahun 86 itu saya SD dan SMP di Makassar. Tahun 95 itu saya SMA di Surabaya. SMA dan kuliah di Surabaya. Ya. Saya kuliah di Ubaya. Di waktu kuliah itu saya sempat sih coba beberapa bisnis MLM ya saat itu. Nah, 2003 saat saya setelah lulus 2003 saya balik ke kota Kendari. Saya ada satu kota lagi di daratan Sulawesi itu namanya Kota Kendari ya. Saya buka bisnis baru teman-teman saat itu ya. Kebetulan saya suka otomotif. Jadi saya buka satu toko spare part dan bengkel mobil ya. 2006 saya coba lagi berjalan toko. 2006 saya coba-coba ikut tender pemerintah. Tender pemerintah itu kayak ikut-ikut proyek ya, dan kebetulan saya dapat pekerjaan konstruksi ya saat itu. Jadi memang pakai alat berat untuk kerjanya. Nah, di 2015, nah toko saya ya, toko spare part tadi kan itu punya banyak sales yang datang untuk menawarin barang dari sales dari luar pulau, dari Jawa, dari Makassar, dari Jakarta. Nah, mereka saat itu nggak punya tempat tinggal yang representatif, jadi mereka ngobrol-ngobrol sama saya, kok coba tolong buatkan kami tempat nginep yang bagus supaya kami bisa nginep gitu buat sales. Jadi akhirnya tahun 2015 itu saya buka satu mes lagi, jadi satu usaha baru lagi untuk tempat penginapan sales. Jadi sales dari luar pulau itu mereka semua tinggal di penginapan saya, dan usaha baru ini sangat bagus dan sampai sekarang ini tetap eksis. Ya, di 2016 itu kemudian saya buka lagi satu usaha yang berhubungan dengan usaha pertama otomotif, itu saya buka car wash ya teman-teman. Jadi perjalanan hidup saya ini berhubungan dengan otomotif. Ya. Oke, next. Ya, tahun 2017 puji Tuhan Tuhan mempertemukan saya dengan usaha yang sekarang ya, bisnis baru. Saya akhirnya join dengan Prudential.
Nah, kenapa sih saya join dengan Prudential? Boleh next slide? Ya, kenapa saya join dengan Prudential? Ya, next slide lagi. Ya, saya cerita sedikit ya teman-teman latar belakang kenapa saya kenal Prudential. Tadi di usaha saya yang di toko tadi ya teman-teman, di toko spare part dan bengkel tadi, ada satu supplier saya dan sekarang menjadi leader saya. Ya, saya kenal baik beliau. Jadi beliau ini menyuplai kebutuhan barang-barang di toko saya. Contoh yang terkenal itu minyak rem Preston ya. Jadi beliau ini manajer di minyak rem Preston. Nah, saya kenal beliau karena saya sering ketemu dan sering ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi saat itu saya kenal beliau itu sering datang ke toko tiap minggu bawa barang itu pakai mobil box teman-teman. Jadi dia pakai mobil box, bawa mobil box ya, bawa barang ke toko. Terus kadang-kadang nanti beberapa hari kemudian dia datang menagih dengan naik sepeda motor. Jadi saya kenal baik beliau, sering ngobrol-ngobrol juga sama beliau karena beliau ini suka ngobrol juga sama saya. Ya, terus di tahun 2013 itu tiba-tiba nggak ada kabar lagi tentang beliau. Santoso ini tiba-tiba mungkin sudah berganti dengan manajer baru dan saya lost contact dengan Santoso. Nah, perjalanan waktu teman-teman di 2017 awal di awal 2017 setelah selesai kerja terus lagi istirahat sambil buka-buka media sosial teman-teman, saya buka-buka di Facebook, tiba-tiba terlihat story Santoso teman-teman. Waktu itu saya lihat Santoso, wih, sudah beli mobil baru, mobil mewah lagi, tiba-tiba langsung beli Pajero, terus sudah beli rumah, terus beli ruko, wah keren juga nih Santoso, sudah berubah hidupnya. Saya tahu betul Santoso saat yang lalu itu kayak gimana. Jadi betul-betul jadi tergelitik saya untuk bertanya ke Santoso, San, kamu kerja apa sih? Kok sampai, wih, sudah berubah betul hidupmu, bisa beli rumah, beli mobil mewah ya. Nah saat itu dia sampaikan, saya punya bisnis kok. Nanti bulan depan aku datang ke Kendari ya, aku akan ngobrol sama Koko. Oke. Nah berjalan waktu di pertengahan tahun kurang lebih ya, Santoso datang ketemu saya ngobrol tentang bisnis Prudential dan wah luar biasa bisnis ini teman-teman. Kenapa saya tertarik dengan bisnis Prudential teman-teman? Karena pertama, bisnis ini gratis tanpa modal teman-teman ya. Tahu sendiri kan kalau saya latar belakang pengusaha itu kalau mau berbisnis itu pasti mesti siapkan modal yang besar. Contoh ya toko saya ya. Berarti kan kalau toko kan mesti beli ruko ya, terus harus stok barang, harus beli peralatan bengkel, harus bayar gaji pegawai, gaji mekanik dan lain-lain teman-teman. Dan biaya itu bukan sedikit teman-teman untuk sebagai modal awal ya. Nah, Santoso bilang bisnis ini gratis teman-teman. Dan saya bilang wah masa ada sih saat ini bisnis yang gratis. Ternyata benar teman-teman, bisnis ini gratis. Cuma modalnya cuma ngobrol aja teman-teman. Dan apalagi sih yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini yaitu waktu kerjanya yang fleksibel teman-teman. Jadi tahu sendiri kan bisnis saya cukup banyak saat itu, pekerjaan saya cukup banyak. Walaupun memang saya nggak handle semua, tapi minimal saya harus ngawasin pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, saya tertarik karena ternyata pekerjaan ini bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja teman-teman. Jadi saat saya ketemu orang bisa saya kerja. Saat saya lagi santai ngobrol-ngobrol sama teman bisa saya kerja. Jadi ini yang membuat saya tertarik untuk bekerja di Prudential, berbisnis di Prudential. Oke, next. Nah, apa sih yang saya dapat dari Prudential, teman-teman? Ya, apa yang saya dapat dari Prudential? Banyak teman-teman yang saya dapat dari Prudential. Ya, pertama ya, kesempatan untuk belajar, teman-teman. Ya, saya banyak belajar. Saya ini orangnya suka belajar, teman-teman. Jadi begitu saya dapat satu ilmu, waduh, senang sekali saya. Nah, di Prudential ini saya bisa belajar banyak, teman-teman. Salah satunya itu public speaking, teman-teman. Ya, public speaking. Saya bisa berbicara dengan orang-orang, belajar untuk berbicara dengan orang lain. Yang dulu terus terang waktu awal-awal
belum kerja di Prudential, terus terang itu saya orangnya agak minder, agak malu, agak kadang-kadang gugup, gagap kalau ketemu orang ya. Nah, di Prudential ini ya awal-awalnya juga kayak gitu, tapi karena mesti belajar, terus sering latihan, ketemu orang, akhirnya jadi terbiasa teman-teman. Jadi di Prudential ini saya banyak belajar, saya belajar untuk public speaking tadi ya, bisa bertemu orang dan belajar untuk berbicara dengan orang lain. Nah, selain itu saya juga belajar sebagai financial advisor teman-teman ya. Saya juga belajar sebagai penasihat ya, yang bisa bantu ngatur keuangan orang lain ya. Jadi saya bisa ngajari teman-teman, ngajari rekan bisnis saya gimana ngatur keuangan yang baik ya. Nah, di sini juga saya belajar untuk mengatasi baper teman-teman tadi seperti yang saat Kak Sindu tadi ada sharing ya. Jadi waktu saat kita nawarin orang, mungkin lewat chat atau apa, nggak dibalas, jadi kadang-kadang kan baper teman-teman. Kadang-kadang, aduh, kok nggak dibalas ya. Jadi sebenarnya sih kembali ke mindset aja, bawa ke mindset positif aja. Ya, mungkin nggak semua orang, seperti Kak Sindu bilang tadi, nggak semua orang nggak semua orang fokus dengan HP kadang-kadang ya, mungkin punya kesibukan lain. Jadi tetap kita punya mindset positif untuk mempertahankan mempertahankan daya juang kita untuk mencari nasabah ya teman-teman. Terus apalagi yang saya belajar teman-teman, bisa mengontrol emosi dan mindset. Ya, tadi jawabannya tadi ya, kalau mengatasi baper, jawabannya itu bisa mengontrol emosi dan mindset ya. Jadi kayak tadi ya teman-teman, jadi kita usahakan sih punya mindset yang positif agar kita juga tidak down, tidak patah semangat ya. Kalau kita punya mindset yang positif, pastinya kita akan terus berjuang untuk bisa mencapai apa yang kita mau teman-teman. Oke, terus yang saya belajar juga itu mencari cara menjadi leader teman-teman ya. Belajar untuk mencari dan maintain rekan kerja teman-teman ya. Seperti yang biasanya itu kalau biasanya ada trainingnya teman-teman ya, MTMC ya biasanya yang kalau PWB mungkin ya, mentoring, terus training, motivation and coaching ya teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman akan belajar di kelas-kelas training yang ada di kantor. Oke, terus berikutnya juga saya bisa memotivasi diri saya teman-teman dan orang lain. Jadi biasanya kalau saya ya teman-teman, biasanya di awal tahun saya punya goal sendiri teman-teman. Goal saya tahun ini mau jadi apa sih? Mau capai apa sih? Nah, contoh seperti tahun ini saya pingin dapat Star Club nih teman-teman. Karena tahun ini kan jalan-jalan ke New York teman-teman. Aduh, belum pernah ke sana. Jadi saya ini orangnya suka tantangan. Jadi kalau saya dikasih tantangan kayak gitu, biasanya itu saya kejar teman-teman. Jadi dengan ini saya belajar juga, saya harus motivasi diriku untuk bisa kejar itu, ya. Dan orang lain, mungkin jadi saya juga bisa ajarin calon agent bagaimana mereka motivasi mereka untuk mencapai goalnya mereka, ya. Oke, next. Nah, selain itu saya juga belajar merubah kebiasaan merubah kebiasaan teman-teman, ya. Di Prudential ini saya bisa manage waktu lebih baik ya. Dulu mungkin saya enggak terlalu pedulikan dengan waktu yang berjalan teman-teman. Tapi sekarang ini saya sudah bisa manage teman-teman. Jadi kalau saya biasanya minimal 4 jam sehari saya harus ngurus tentang Prudential. Entah itu administrasi, ngurus atau ada buat ilustrasi dan lain-lain. Atau saya branding ya. Setelah saya maintenance administrasi, saya branding biasanya, cari-cari bahan-bahan branding apa yang bisa saya branding di sosmed saya. Nah, setelah saya branding, biasanya saya juga sharing-sharing produk atau sharing informasi ke nasabah-nasabah saya yang sudah ada atau calon-calon nasabah. Ya, nah kebiasaan apa lagi yang bisa berubah teman-teman? Ya, kebiasaan itu berubah jadi rajin teman-teman dan konsisten. Karena tadi punya goal saya kan ingin capai Star Club. Nah, saya sudah breakdown apa yang harus saya lakukan. Nah, itu yang harus saya lakukan tiap hari dan kejar. Nah, inilah yang buat saya jadi rajin dan konsisten untuk kejar goal saya. Ya, oke. Apalagi yang berubah teman-teman dari kebiasaan saya yaitu penampilan teman-teman dan berpakaian. Dulu kan saya kan
basicnya di bengkel, teman-teman. Jadi dulu-dulu ya, paling celana pendek, kawan ya, ketemu klien di toko ya. Nah, di Pru itu saya harus berubah, teman-teman. Saya harus lebih rapi ya, berpenampilan dan berpakaian yang lebih rapi, supaya orang-orang juga lebih percaya kepada kita, lebih trust ya kepada kita. Gimana caranya kita mau nawarin produk, apalagi yang berhubungan dengan asuransi, kalau kita pakai celana pendek dan kaosan, teman-teman. Ya, jadi di sini kita juga diajar Tuhan untuk merubah kebiasaan kita. Ya, oke, next. Nah, apa sih yang saya dapatkan dari Prudential, teman-teman? Dalam hal income ya, teman-teman. Di sini saya lihat, saya kan sudah terbiasa dengan bisnis, teman-teman. Jadi saya tahu sih mana sih bisnis yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, Prudential ini salah satu bisnis terbaik, teman-teman. Kenapa saya katakan terbaik? Karena punya percepatan income yang luar biasa, teman-teman. Percepatan income-nya luar biasa. Saya cerita sedikit ya, teman-teman. Kebetulan saya punya memang ada beberapa usaha, teman-teman. Masing-masing usaha itu menghasilkan cukup bagus sih pemasukannya buat saya. Tapi teman-teman tahu enggak, di zaman COVID mulai 2020 sampai 2019 akhir sampai 2021 ya, teman-teman. Itu semua bisnis pasti down, teman-teman. Semua bisnis pasti down. Entah itu toko saya, entah itu bengkel saya, entah itu mes saya, ya gimana bisa terisi. Waktu itu penerbangan semua di close, teman-teman, nggak ada yang datang, sales nggak ada yang datang. Toko juga ya, toko orang boro-boro orang mau perbaiki mobilnya, orang bertahan hidup saja saat itu mereka sudah bagus ya, teman-teman, semua pada ngencangin ikat pinggang. Jadi ya asal makan aja cukup sudah bagus menurut mereka. Apalagi mau perbaiki mobil ya, kayaknya saat itu betul-betul mereka pikirkan baik-baik. Terus pencucian sama, teman-teman, keluar saja mereka takut. Waktu zaman COVID mereka keluar aja takut, apalagi mau pergi cuci mobil. Jadi saya rasa mungkin memang saat itu betul-betul berat buat pencucian ya. Dan kontraktor juga gitu, teman-teman. Kontraktor, tender-tender pemerintah, semua anggaran itu diubah ke anggaran untuk pembiayaan penanganan COVID ya, teman-teman. Jadi semua anggaran itu dipangkas semua, teman-teman. Jadi proyek saat itu betul-betul difokuskan untuk penanganan COVID. Jadi waktu itu toko, bengkel, mes, pencucian itu semua drop, teman-teman. Nah, sedangkan biaya-biaya jalan terus, teman-teman. Modal usaha kan untuk usaha kan kita butuh buat usaha, teman-teman, dan itu kita harus kembalikan ke bank. Jadi ada beban usaha yang harus saya cicil tiap kali, tiap waktu, teman-teman, tiap bulan yang ke bank. Nah, saat kayak gitu, teman-teman, puji Tuhan, teman-teman ya, Prudential yang menopang segalanya. Luar biasa ya, teman-teman. Di saat pandemi itu Prudential bisa menggantikan income yang saya dapat dari income lainnya, teman-teman, untuk bisa mengisi, minimal menutupi biaya-biaya yang berjalan, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Makanya kenapa saya bilang Prudential bisnis yang terbaik, teman-teman, karena percepatan income-nya itu luar biasa, teman-teman. Nah, selain itu bisa juga menentukan target dan penghasilan sendiri, teman-teman. Nah, sama seperti toko ya. Kalau kita buka toko, artinya income-nya masuk, teman-teman. Kalau kita nggak buka toko, ya sudah, income juga nggak masuk. Jadi di sini juga kita dibiasakan sih, Prudential itu business owner juga sama seperti saya, teman saya sebelumnya. Prudential ini kita juga sebagai business owner. Apabila kita mau buka toko, ya income-nya masuk. Kita nggak buka toko, ya berarti income-nya yang seadanya aja, yang mungkin yang lalu-lalu ya. Jadi di sini kita diajar untuk menentukan target. Saya mau apa sih? Apa yang saya mau capai ke depan? Jadi di situ kita juga akan termotivasi untuk bergerak maju, teman-teman. Nah, selain itu juga kita dapatkan kontes-kontes dari agensi dan Prudential, teman-teman. Saya ini orangnya suka tantangan, teman-teman. Jadi kalau dari kantor ada kasih kontes, ada kasih tantangan, itu pasti saya kejar, teman-teman. Pasti saya kejar. Jadi ini juga yang memotivasi saya untuk bergerak, teman-teman. Jadi saya juga berharap teman-teman juga begitu ya, teman-teman. Apabila dari kantor ada atau dari Prudential ada kasih kontes, kejar, teman-teman.
Karena itu juga yang akan membuat teman-teman maju bergerak. Ya, oke. Nah, bagian ini sangat berarti buat saya. Kenapa ya? Kenapa Prudential ini sangat berarti buat saya? Kenapa? Karena di Prudential ini saya bisa bantu banyak orang, teman-teman. Saya bantu banyak orang untuk punya perencanaan keuangan yang lebih baik. Jadi saya bisa ajarin teman-teman, rekan-rekan kerja saya, gimana mereka atur keuangannya dengan punya asuransi, mereka merasa lebih aman. Jadi saya bantu mereka, teman-teman. Terus mereka juga bisa terlindungi dari future loss. Jadi mereka bisa terlindungi dari kehilangan keuangan di masa depan, teman-teman. Ya, jadi dengan adanya asuransi mereka lebih terjamin ke depan. Terus mereka juga terbantukan untuk kepastian hidupnya, teman-teman. Jadi keluarga mereka juga merasa terbantu. Mereka merasa ada kepastian buat keluarga mereka. Ya, saat mereka sudah tidak ada, minimal mereka masih bisa hidup layak dan normal kalau punya asuransi. Nah, di Prudential juga ini kenapa berarti, teman-teman? Karena saya juga bisa membantu partner kerja saya untuk mereka bisa upgrade skill dan ilmunya. Jadi di sini sama-sama kita sama-sama belajar. Saya bisa bantu agent-agent baru untuk upgrade skill dan ilmu mereka. Ya. Nah, terus apalagi yang saya suka dari Prudential, teman-teman? Ya. Nah, yang saya suka itu dari jenjang karirnya, teman-teman. Untung waktu saya masuk ya, teman-teman, jenjang karir di Prudential itu sudah mulai berubah, teman-teman. Jenjang karir sebelum saya masuk ternyata itu masih sangat panjang ya. Masih ada 5 tahapan kalau nggak salah ya. Nah, saat saya masuk 2017 itu jenjang karir sisa 3, teman-teman. Jadi agent, naik jadi AAD, dan terakhir jadi AD, teman-teman. Ya. Jadi lebih gampang, teman-teman, untuk mencapai jenjang karir yang ada. Ya. Terus yang saya suka juga dari Prudential ini, teman-teman leader dan staf kantor itu sangat mendukung, teman-teman. Jadi teman-teman kantor saya, terus staf-staf yang ada di kantor itu sangat mendukung untuk pekerjaan, teman-teman. Jadi saat saya butuh teman untuk sharing, saya butuh teman untuk konsultasi, teman-teman leader lain itu membantu. Saat saya butuh untuk pengurusan administrasi, staf kantor semua sigap, teman-teman. Semua sistem di kantor luar biasa. Jadi ini yang saya suka dari Prudential, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, apa sih aktivitas saya sehari-hari bersama Prudential? Apa sih yang harus saya lakukan tiap hari bersama Prudential? Pertama ya, kita sebagai agen asuransi ya pasti selling ya, teman-teman. Nah, tapi kok kenapa ada kata-kata di sini stop selling tapi start helping. Stop selling but start helping. Ya, ternyata kita jangan cuma menjual, tapi kita ini menawarkan sesuatu yang membantu buat orang lain. Ini ada ceritanya juga, teman-teman. Ini ada juga ceritanya. Kenapa ada kata-kata ini sangat bermakna buat saya. Awal jadi agent, teman-teman, 2017 pertengahan itu, saya sudah di mentor, di training sama leader saya. Nah, saat saya harus praktek lapangan, teman-teman, turun ke lapangan untuk aktivitas ya, itu sempat saya punya mental down, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ya itu karena saya pertama dengan leader itu cukup jauh, jadi tempatnya, jadi kadang-kadang leader tidak temani, kadang-kadang jalan sendiri dengan bekal pada saat itu masih jadi calon agent, saat itu masih jadi agent baru ya, teman-teman. Pastinya kan ilmu dan skill itu masih belum seperti sekarang, teman-teman. Saat itu masih masih terbata-bata kata-katanya mungkin ya, teman-teman. Kadang-kadang masih bingung mau jelasin kayak gimana. Akhirnya banyak penolakan, teman-teman. Ujung-ujungnya banyak penolakan. Belum apa-apa sudah ditolak. Terus yang lebih membuat saya down lagi, teman-teman, saat saya ketemu teman saya, teman bisnis ya, teman-teman, itu dia sempat kaget, teman-teman. Kok saya sekarang jualan asuransi? Sampai saya pernah diejek sama teman-teman saya, teman-teman bisnis saya. Mereka bilang gini, Jim,
kamu ini sudah punya banyak usaha loh. Kamu sudah punya toko, sudah punya bengkel, sudah punya pencucian mobil, sudah punya mes, sudah kerja proyek, kok masih mau kerja jadi sales kayak gini? Jadi dibilang sales gini, kenapa dibilang sales? Karena kelilingan, kelilingan dari toko ke toko, nawarin asuransi. Jadi, aduh, down teman-teman saat itu dikatakan kayak gitu. Malamnya teman-teman, saya telepon leader saya. Saya minta mengundurkan diri teman-teman. Malamnya saya minta mengundurkan diri. Waktu itu Santoso kaget, kenapa? Waduh, kenapa kok? Santoso kan lebih muda dari saya. Jadi dia tanya, kenapa kok? Enggak, ya saya cerita kejadian hari ini, ternyata hal ini yang buat saya down. Dan malam itu Santoso juga memberikan saya pencerahan, terus memberikan saya motivasi, dan mengubah mindset saya. Ternyata yang saya jalani selama ini, mindsetnya salah, teman-teman. Mindset saya selama ini saya cuma mindset untuk jualan. Akhirnya begitu ketemu kata-kata kamu kok kayak sales keliling ya. Nah, itu akhirnya membuat down saya. Nah, malam itu Santoso mengubah mindset saya, teman-teman. Mindset yang diubah itu dia bilang tadi, stop selling, start helping. Ya, jadi Koko nggak menjual Koko nggak jualan asuransi. Koko itu bantu orang. Nah, disitulah saya ubah mindset saya. Ya. Ternyata selama ini saya salah jalannya, saya salah cara saya memandang pekerjaan saya ini salah ternyata. Ternyata saya harus punya konsep kalau saya ini nawarin kamu sesuatu yang baik, bukan jualan ya teman-teman. Jadi saya nawarin kamu sesuatu yang baik. Kamu mau atau tidak itu terserah ke kamu, kembali ke orangnya. Intinya apa yang saya tawarkan itu sesuatu yang baik buat kamu, dan kamu ambil dan tidak ambil pun itu semua kembali ke kamu. Jadi di situ saya ubah mindset saya jadi semangat kembali, dan terus terang teman-teman dari pertengahan 2017 itu sampai ke akhir 2017 pencapaian saya akhirnya luar biasa. Saya bisa capai Star Club saat itu, langsung promosi AD dan MDRT juga saat itu. Jadi luar biasa setelah mengubah mindset saya tadi ya teman-teman ya. Jadi akhirnya pencapaian saya luar biasa, langsung jos teman-teman. Nah, apa sih yang saya jual di apa sih yang saya tawarkan ke teman-teman lain, teman rekan bisnis yang lain ya tentang asuransi ini? Ya ini ternyata semua asuransi itu hanya di sini aja teman-teman. Jadi ada dalam segitiga pengaman ini ya, segitiga asuransi ini yang orang sering bilang ya, sering kita pelajari. Cuma 3 aja kok dasarnya ya. Awalnya kesehatan, terus setelah kesehatan naik ke sakit kritis, setelah sakit kritis naik ke jiwa teman-teman. Jadi segitiga pengaman inilah yang dasar dari asuransi yang kita jalankan teman-teman ya. Jadi awalnya saya pasti akan nawarin tentang kesehatan. Kalau sudah punya kesehatan saya naik ke sakit kritis. Kalau sudah punya sakit kritis saya akan taruhkan ke jiwa ya teman-teman. Nah, apa sih yang menjadi favorit jualan saya teman-teman? Apa yang menjadi favorit saya untuk jualan dan akhirnya bisa capai big cash teman-teman. Kenapa saya bilang big cash ya? Karena pencapaian di atas 100 juta ya mungkin ya teman-teman sekali cash. Jadi jualan favorit saya yaitu income proteksi teman-teman ya, proteksi income ya, produknya itu critical illness ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti kelas trainingnya. Jadi tentang proteksi income ya. Mungkin saya jabarkan sedikit lah ya tentang critical illness, cara jualan saya kayak gimana. Jadi next. Jadi biasanya saya katakan kayak gini teman-teman. Ya. Jadi semuanya saya ketemu rekan kerja, saya bisa katakan sama kerja, bro, kamu kan bisnis bro, kamu kan kerja bro, pastinya punya income dari hasil kerjaanmu. Nah, kerjaanmu dari hasil income itu, kamu kan pakai biasanya untuk biaya hidup teman-teman, ya biaya hidup bro.
untuk kebutuhan sehari-hari, untuk asap dapur dan lain-lain. Nah, berikutnya kalau sudah terpenuhi itu, kamu biasanya kan biasanya untuk cicilan ya, cicilan mobil, cicilan rumah dan lain-lain. Nah, setelah itu kamu bisa juga pakai untuk hiburan, biasanya untuk jalan-jalan dan lain-lain. Nah, bisa juga untuk dana darurat, terus atau untuk investasi dan lain-lain ya. Nah, pernah terpikir nggak, bro, kalau seumpamanya ternyata kamu nggak bisa kerja lagi, atau bisnismu nggak bisa berjalan lagi? Pernah terpikir nggak? Oh, kenapa ya? Kadang-kadang dia tanya, kenapa ya? Oh iya, contoh kalau semuanya tiba-tiba kamu sakit, ya kalau sakit 1-2 hari nggak apa-apa ya. Kalau sudah sakit berat, contoh kayak stroke, kira-kira kan sudah nggak bisa kerja lagi ya. Kira-kira bagaimana? Iya ya, benar juga ya, kalau tiba-tiba sakit kayak berat kayak gitu ya, nggak bisa kerja lagi ya. Pastinya income pasti akan terganggu. Income akan terganggu, dan semua kebutuhan tadi, biaya hidup, cicilan dan lain-lain pasti akan terganggu. Yang iya benar. Jadi kadang-kadang saya ngobrol-ngobrol sama rekan bisnis kayak gitu. Terus kadang-kadang saya jelasin juga kayak gini. Income itu bisa, kehilangan income itu bisa terjadi dari dua hal. Itu pertama mungkin karena kehilangan sementara dan dapat diprediksi, ya. Kehilangan sementara dan dapat prediksi, contoh kayak PHK, atau bisnisnya bangkrut, atau kita pensiun, ya. Nah, solusinya ya kembali ke kita harus punya dana darurat, teman-teman, ya. Kita harus punya dana darurat. Nah, atau kalau kita tiba-tiba kehilangan income secara permanen atau tiba-tiba, ya. Contoh kita sakit kritis atau kecelakaan atau cacat tetap atau tutup usia, sama teman-teman, kita juga mesti punya dana darurat. Itu berupa penghasilan yang pengganti yang bersifat passive income, ya. Oke. Nah, jadi semua kesimpulannya itu harus punya dana darurat. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kita punya dana darurat? Ya, dana darurat, dana pensiun atau hasil investasi atau passive income tadi, ya. Nah, kita berarti bro harus punya investasi dalam bentuk deposito yang ditabung, yang bunganya saja bisa menutupi kebutuhan bro tiap bulan, kebutuhanmu tiap bulan. Ya, jadi bunganya itu tadi menutupi pengeluaranmu tadi, ya. Contoh ya tadi ya, penghasilannya anggaplah 50 juta per bulan, ya. Pengeluarannya 50 juta per bulan, berarti penghasilannya kurang lebih kayak gitu juga, ya. Jadi cara hitungnya gimana sih? Berapa sih dana darurat yang dia butuhkan? Ya, jadi dia 50 juta per bulan atau sama dengan 600 juta per tahun dibagi dengan asumsi deposito bank 4% per tahun, ya. Dibagi dengan 4% per tahun. Ketemunya 15 miliar, teman-teman. 15 miliar. Kalau nabung selama 10 tahun 15 miliar, wah luar biasa. Besar sekali. Pastinya susah dan berat, ya. Tapi kita punya solusi di asuransi prudensial, ya. Produk kita namanya PCB 88 dan CCB 61 untuk income proteksi ini, ya. Teman-teman, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di kelas-kelas training yang ada, ya. Nanti bisa bertanya juga sama leadernya, bisa lebih lengkap lagi mungkin di kelas training yang ada, ya. Oke. Selain saya jualan, teman-teman, tadi ya, selain saya jualan, saya juga maintenance ke nasabah saya. Nah, di sini ada yang tanda kutip ya, komisi saat bisa bantu nasabah. Wah, komisi kayak gimana ya itu, teman-teman ya? Wah, jangan sampai dikasih uang ini sama nasabah. Enggak, teman-teman. Komisi yang saya maksud di sini adalah satu kepuasan, kesenangan tersendiri yang teman-teman dapatkan saat bantu nasabah yang tidak bisa dibayar dengan uang, teman-teman. Ya, contoh teman-teman, saya bisa bantu nasabah keluar dari rumah sakit saat operasi dan semua dibayar lunas oleh Prudential. Dan komisi yang saya dapat saat itu, teman-teman, kata-kata terima kasih. Terima kasih ya Ko Jim, sudah bantu saya. Saya tidak bisa berpikir kalau tiba-tiba saya harus keluarkan uang untuk bayar operasi ini. Kemarin ada nasabah saya itu masih pegawai sih, dia masuk rumah sakit dan harus operasi usus buntu, habisin uang itu 60 juta, teman-teman. Habisin uang 60 juta. Pegawai yang gajinya cuma
1.500.000 per bulan, mau bayar 60 juta untuk biaya operasi Sosbuntu. Nah, inilah yang saya bilang komisi yang nggak bisa komisi saat bantu nasabah. Jadi ada perasaan rasa senang sekali teman-teman yang saat kita bantu nasabah yang nggak bisa dibayar dengan uang, teman-teman. Itulah yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya sebagai agen asuransi, teman-teman. Ya. Terus apabila nasabah puas dengan servicing kita ya, dengan pelayanan kita, dengan handling kita, ya, pasti akan berbuah dengan referensi, teman-teman. Ya, ternyata dari orang tadi ya, teman-teman, dari orang tadi yang yang saya bantu untuk operasi Sosbuntu, akhirnya dikenalin sama bosnya, terus dikenalin sama teman-teman kerjanya, dikenalin sama keluarganya, dan akhirnya bisa closing tuh, teman-teman. Jadi intinya teman-teman sebenarnya kita berikan yang terbaik, hati kita berikan yang terbaik buat nasabah. Jadi bukan sekedar kejar komisi, kejar pencapaian, ya, tapi berikan yang terbaik buat nasabah. Yakin percaya Tuhan akan membalasnya, ya. Tuhan akan berikan yang terbaik juga buat kita, ya. Jadi dari situ saya dapat referensi beberapa orang untuk ikut asuransi. Jadi ya itu salah satu jadi kesenangannya ya, teman-teman. Selain bantu mereka, kita juga dapat referensi, ya. Nah, apalagi sih yang saya lakukan bersama Prudential, itu saya membangun kerajaan bisnis saya, ya, membangun kerajaan bisnis saya bersama Prudential. Nah, kalau saya kerja sendiri, ya, pasti butuh effort yang besar, teman-teman. Effort yang besar, ya. Kenapa? Wah, iya dong. Target sekian harus dikerjakan sendiri. Wah, effortnya besar, teman-teman, ya. Pasti melelahkan, pasti dong melelahkan. Iya, karena gimana nggak lelah, tiap hari harus kalau bisa sih 24 jam kita kerja terus untuk bisa capai target, ya. Terus terakhir pasti susah diwujudkan, teman-teman. Nah, kalau kita kerja punya rekan kerja, ya, kalau kita punya rekan kerja, pastinya semua lebih gampang, teman-teman. Kenapa? Karena kita punya partnership, teman-teman. Kita bisa saling mendukung, saling menopang, saling kolaborasi, teman-teman, untuk mencapai goal kita bersama. Jadi kalau kita dengan tim, pasti semuanya lebih mudah. Nah, inilah dasar dari membangun kerajaan bisnis. Jadi beranggapan sama seperti kita bangun rumah, teman-teman. Kita mau bangun rumah yang indah, kita tentunya butuh pondasi yang kuat, pondasi yang betul-betul bagus, teman-teman. Jadi kalau saya di konstruksi itu bangun pondasi itu artinya berupa susunan batu yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah pondasi, teman-teman. Jadi batu itu disusun sedemikian rupa membentuk pondasi. Nah, saat disusun pun itu kadang-kadang ada yang tidak pas, teman-teman. Ada yang, waduh, ini kok tidak pas ya posisinya, batu itu disingkirkan. Jadi di dalam kita membentuk tim kerja juga, kita juga harus mempertimbangkan orang-orang yang cocok dengan kita, orang sevisi dan kita. Jadi kalau memang ternyata mereka tidak cocok, ya udah dilepaskan, teman-teman. Cari yang lain yang bisa bergerak bersama kita untuk membangun visi kita ke depan. Jadi supaya kita punya kerajaan bisnis Prudential itu semakin kuat, ya. Nah, contoh ya, teman-teman. Contoh ya. Tahun lalu, bukan tahun lalu ya, saat pertama saya mau jadi, target saya jadi AAD ya, teman-teman ya, waktu itu saya harus kumpulkan minimal 400 juta ya, teman-teman. Saat itu saya harus kumpulin minimal 400 juta API. Nah, saat itu saya buat strategi, teman-teman. Strategi saya mau bagi sih tiap bulan, saya harus kerja berapa banyak API yang harus saya capai, teman-teman. Saya bagi 12, teman-teman. Oh, ternyata dapatnya 34 juta API per bulan, teman-teman. Wih, waktu itu saya masih agent baru, masih belum masih belum banyak pengalaman. Wah, susah benar, susah teman-teman tiap bulan kumpulin 34 juta. Akhirnya ya itu tadi kadang-kadang struggle itu dengan keadaan. Jadi kalau kita bekerja sendiri itu butuh effort yang besar, teman-teman. Jadi kalau kita butuh kerja sendiri,
pasti melelahkan, ya. Karena ya tadi saya bilang struggle tiap hari ya. Kadang-kadang bingung, saya mau ketemu siapa, mau jualan apa tiap hari ya. Kalau sendirian ya teman-teman, akhirnya mungkin akan susah terwujud teman-teman. Nah, kalau saya punya tim, teman-teman, jadi saya di awal tahun biasanya sudah bikin goal ya, teman-teman. Kita kadang-kadang buat di kantor kan buat goal setting ya, teman-teman. Apa sih yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya capai tahun ini ya. Contoh yang lalu saya mau capai AAD, saya buat tabelnya ada saya dan tim ya, ada 6 orang waktu itu ya, saya tulis. Jadi tim saya itu masing-masing saya kasih target mereka API 50 juta. Serasa nggak susah sih teman-temannya, 50 juta itu sama dengan kurang lebih sekitar 4-5 jutaan per bulan. Jadi saya rasa nggak terlalu susah ya buat untuk agent bergerak mencapai API 4-5 juta per bulan. Nah, saya sendiri waktu itu 100 juta API atau kurang lebih 8-9 juta per bulan. Nah, konsep saya kayak gini teman-teman. Jadi konsep kerja saya minimal 400 juta API. Nah, tapi kenyataannya teman-teman, di akhir tahun itu saya mencapai, boleh next sampai habis, sorry. Next dulu sampai lagi. Ya, stop. Oke. Ya, ternyata di akhir tahun itu saya capainya 590 juta API plus dengan cuma 4 orang tim dengan 50 juta, 48, 74 sama 24 juta sama 45 juta API ya teman-teman. Ya, syukur ya teman-teman, saat itu saya mungkin karena masih awal-awal, jadi masih banyak teman-teman rekan-rekan kerja yang bisa saya datangin, akhirnya mereka bisa closing besar di saya dengan konsep proteksi income tadi ya teman-teman. Nah, jadi dengan tim itu rasanya lebih mudah harusnya teman-teman ya. Cuma ya kenyataannya ya sementara konsepnya yang dari targetnya saya 50 juta untuk 6 orang, akhirnya cuma 4 orang dengan API yang ya mentoknya 50 juta teman-teman. Ya, jadi saya tetap berusaha untuk membangun tim. Tahun ini target saya sih soalnya bisa dapat mudah-mudahan bisa capai AD teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih supaya kita bisa menjadi agent yang betul-betul luar biasa? Itu pertama follow system teman-teman ya. Di kantor kita kan sistem itu semua sudah terstruktur. Mau motivasi sudah ada ya, mau kelas training ada, mau tanya jawab ada, mau personal dengan leader ada. Jadi semua sudah tersistem teman-teman. Juga kalau kita mau klaim dan lain-lain itu staf kantor sudah tersistem teman-teman. Jadi cuma cukup follow sistem aja teman-teman. Dengan follow system teman-teman akan lebih terarah untuk bergerak. Nah, selain flow system, teman-teman juga harus follow leader, teman-teman. Ya, follow leader. Leader kita itu, menurut saya itu leader itu kita sebagai copy paste-nya, ya. Jadi kita cukup copy paste aja sama leader. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan itu kita cukup ikuti, teman-teman. Karena percaya leader itu lakukan yang terbaik juga buat kita dan buat dirinya. Jadi kita cukup ikuti leader, ikuti arahannya, sering konsultasi sama leader, yakin percaya Tuhan akan membuka jalan buat kita untuk mencapai prestasi, teman-teman. Ya, oke teman-teman, sekian presentasi saya. Thank you. Thank you, Ko Yudi. Thank you. Luar biasa ya teman-teman. Kasih aplaus dulu untuk speaker kita yang luar biasa. Masuk ya suaranya ya? Ya, masuk kok. Oke ya. Sorry ya teman-teman, hari ini sharing pertama saya. Jadi pertamanya sudah luar biasa seperti ini kok Jimmy. Masih gugup-gugup kok. Belum coba di kantor sudah langsung keluar kok. Berarti kita dapat malam pertamanya nih ya berarti ceritanya. Iya benar. Ya.
Perawan ya itu. Luar biasa ya sharingnya untuk teman-teman agen yang hadir di kantor maupun di Zoom hari ini. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya. Tadi saya dengerin sih Ko Jamie ini cerita ya luar biasa mindsetnya ya dari awal dia punya bisnis banyak. Bayangin teman-teman ya kunci di bisnis ini kita mau meluangkan waktu dulu. Ko Jamie tadi mengatakan sehari saya pokoknya harus ngabisin 4 jam untuk ngurusin Prudential. Betul ya Ko ya? Betul ya Ko ya? Iya benar. Untuk teman-teman yang join di bisnis Prudential, sudahkah teman-teman menjalankan bisnis ini dengan menyiapkan waktu, memprioritaskan bisnis Prudential ini? Nah, Ko Jamie ini luar biasa loh teman-teman. Dia punya banyak bisnis tapi masih bisa nyiapin 4 jam sehari. Keren gak sih? Kalau teman-teman semua melakukan hal yang sama, saya rasa bisa jalan seperti Ko Jamie seperti ini. Benar ya? Ya. Nah, kata Wiwi bilangnya bisnisnya 5 tadi ya. Oh, bayangin 5 ya, tapi dia masih mau menyiapkan waktu. Masih luangkan Kan waktu 4 jam. Orang seperti Ko Jamie ini bukan orang pengangguran banget loh ya, Ya. yang harus 4 jam ngurusin Prudential, ngurusin asuransi gitu. Justru sebenarnya kalau Ko Jamie ini nggak jalankan Pro pun dia masih bisa hidup kan? Masih katanya bisa tadi hidup dong, seperti itu. bisnisnya jalan semua gitu loh. Benar nggak? Ya. Nah, justru waktu pandemi ketika semuanya terganggu ya Ko ya untuk operasional Iya, benar. bisnis ya. Luar biasanya Prudential bisa kasih support dari income Ko Jamie untuk nutup operasionalnya. Luar biasa nggak sih Luar biasa bisnis sekali. ini? Ya benar kok. Luar biasa kok. Nah, tapi ada setiap agent menjalankan bisnis ini pasti pernah down ya. Seperti dari cerita Ko Jamie tadi, down loh dia ketika temennya ngomong bawa apa tadi? Ingat nggak? Iya, dia bilang Kayak sales ya. Iya, kayak Sales Salah aspek, keliling kok. mau jalankan Pro ya, seperti Ya. itu katanya. saya yakin teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada di kantor, teman-teman pasti juga pernah mengalami hal seperti ini, betul ya? Tapi ini ada satu sharing yang luar biasa dari Ko Jamie, bahwa kita harus bermain dengan mindset kita. Kok ya untung leadernya Ko Jamie ini bisa kasih masukan ya, bahwa bisnis kita ini bukan jualan asuransi, tapi kita ini bantu orang di sana, betul ya? Betul, betul. Sehingga Ko Jamie kembali lagi ke realnya ya, ke jalan yang benar untuk jalan bisnis ini dengan cara helping, membantu. Betul ya? Kalau nggak gitu dia sudah lari nih. Biasanya kalau agent, waduh, teman saya bilang kayak gitu, apa yang dilakukan? Muntaber bro. Bertantabilitas ya. Tiba-tiba Bener, hilang gitu aja ya. Itu sering terjadi. Teman-teman, di saat teman-teman down, teman-teman harus kembali ke leader teman-teman masing-masing ya. Kembali ke komunitas yang positif supaya teman-teman tahu bahwa bisnis ini luar biasa teman-teman. Kita ini bukan jualan asuransi, tapi kita ini membantu. Gitu loh. Betul. Ya, oke teman-teman. Siapa tahu ada yang mau bertanya di Zoom ataupun di kantor ya. Silakan bertanya. Kita masih ada waktu nih kayaknya. 2 jam lagi waktu untuk Ko Jamie masih hanya. Luar biasa ya Ko. Ayo, sama mau tanya. Ya ini, Pak Wibi mau tanya Ko Jam. Ya. Ya. Jim, saya mau tanya. Kamu Iya, kan di Bro. kota kecil lah ya. Iya, Tadi aja mau cari souvenir balo keliling sekedari nggak ada. Bener-bener tertib desa lah ya. Nah, saya gini, tapi aku lihat tuh tiap tahun bisa MDRT. MDRT itu kan keren banget ya. PA-nya cukup gede, premium kolektifnya juga banyak. Nah, kalau lu yang di kota kecil aja bisa MDRT setiap tahun, tipsnya apa? Terutama buat teman-teman Surabaya yang di kota besar kan, berapa kali lipatnya Kendari gitu loh. Nah, jadi coba lu share gimana cara lu bisa MDRT setiap tahun. Sekalian kasih tips buat teman-teman yang di kota besar. Ya, thank you Jim. Iya kok. Oke, terima kasih Ko Wibi. Wah, pertanyaannya susah juga ya. Jadi kenapa ya tiap tahun saya MDRT? Jadi tadi saya sudah bilang kok saya itu suka tantangan. Jadi saya suka kalau ada yang tantang saya gitu. Ayo kamu tahun ini harus capai ini. Wah, di situ semangat saya muncul biasanya. Nah, kalau semangat muncul biasanya itu ya tadi doa minta sama Tuhan, saya mau capai ini. Tuhan pasti buka jalan gitu buat kita. Jadi apapun yang kita mau, pasti Tuhan juga alam semesta juga akan merestui ya. Jadi kebetulan teman-teman saya banyak orang-orang bisnis juga, dan saya juga sering ikut di komunitas mereka. Jadi kadang-kadang saya cuma sebenarnya bangun hubungan sama mereka, bangun hubungan yang baik, buat ikatan yang baik sama mereka, dan pelan-pelan jelasin tentang asuransi, itu mereka akhirnya jadi tertarik. Jadi
kayak anu ya, yang baru-baru ini saya akan closing, mungkin mudah-mudahan bisa closing besar ya. Saya ada kenal satu orang pengusaha supplier terbesar di Kendari. Jadi saya dekati, saya ajak jadi temen, terus saya ikuti apa yang dia mau ya, kayak dia mau ngajak jogging, ikut jogging. Dia mau goes, ikut goes. Dia mau berangkat ke Makassar, suruh nemeni, saya ikut nemeni dia. Jadi sebenarnya dibangun hubungan. Begitu sudah klik dengan hubungan dia, saya nawarin asuransi, trust-nya itu sudah ada gitu sama saya. Jadi mudah-mudahan memang bukan sesuatu yang mudah sih, memang bukan sesuatu yang gampang juga, tapi minimal kalau sudah punya trust dengan saya, lebih enak masuknya gitu ya, lebih enak nawarinnya ke nasabah gitu. Itu sih tipsnya saya kok. Jadi saya memang dekati tiap orang itu, saya bangun hubungan dulu sama mereka. Kalau sudah enak hubungannya, semua nawarin apa itu gampang gitu kok. Jadi lebih ke hubungan kalau saya sih. Gitu kok Wibi. Oke, luar biasa ya Ko Wibi ya. Tadi jawabannya dia Gemini ya bagus banget ya teman-teman ya, bagi bisa jadi masukan juga ya untuk agen-agen baru ya. Jadi pendekatan dulu ya Ko ya. Iya, betul. Tetap melakukan pendekatan sehingga lebih mudah untuk edukasinya ya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi ikuti siapa yang dia mau ya. Kayak tadi saya bilang, kalau dia mau ngajak goes, ya ikut goes. Mau ngajak jogging ya ikut jogging. Jadi Kok sering ya kok ikut itu ya, goes jogging ya? kenapa? Sering ya ikut goes jogging? Sering. Kalau diajak sama mereka ya ikut gitu. Jadi akhirnya terbiasa sama mereka, sudah cair suasana. Kita bicara tentang asuransi pun mereka juga enjoy aja gitu. Jadi lebih gampang masuknya gitu, dibanding kalau kita mau kayak model canvassing ya, langsung ketemu orang-orang yang dari kenal, wah agak susah menurut saya. Gitu ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan itu ya. Kita lihat. Coba mungkin bisa ditampilkan, Son. Ada yang tanya di Zoom Pertanyaannya. nih. Jadi ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang di luar sana, ini pelajaran bagus loh buat kita semua ya. Ko Jamie dengan memiliki banyak usaha, dia masih mau keliling loh. Dulu ya, benar ya Ko Jamie ya. Berani keliling door to door loh. Ya, untuk menawarkan asuransi. Awal-awalnya kalau saya canvassing juga, iya. Nah, meskipun waktu itu mindsetnya masih selling ya, tapi intinya adalah berani menjalankan bisnis ini gitu loh. Ya, meskipun sudah ada. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom nih kayaknya. Ya. Silakan dibaca. Berapa lama pendekatannya sampai bisa deal join Go? Nah, itu kan. Yang ini ya, yang kemarin ini, yang kemarin ada sempat ikut sama saya dua polis, masing-masing kurang lebih sekitar 130 jutaan itu 3 tahun yang lalu. Awal-awal saya jadi agent itu saya sudah dekati sebenarnya. Satu orang pengusaha juga saya dekati, tapi saat itu mungkin karena masih baru, waktu itu masih belum terlalu paham teknik ya, belum terlalu kuasain materi dan lain-lain, itu akhirnya belum bisa closing saat itu. Tapi tetap hubungan selama 3 tahun ini, saya hubungan, sering ngobrol, ketemu terus sering ngopi-ngopi bareng. Terus di akhir tahun lalu saya nawarin, dia malah yang bertanya sih, "Loh, kamu punya produk apa?" Saya akhirnya nawarin kemarin PCB 88, akhirnya deal malah. Iya, jadi memang butuh waktu. Jadi makanya memang sesuatu yang besar itu, sesuatu yang berharga itu gampang teman-teman. Jadi memang butuh waktu 3 tahun baru bisa deal sama dia. Jadi itu yang paling lama. Kalau yang lain-lain sih kayak kesehatan sih kadang-kadang paling cuma 3-4 kali ketemu sudah bisa closing. Begitu sih. Jadi intinya setiap nasabah pasti beda-beda ya waktunya ya. Yang penting kita harus sabar ya toh, kita harus tahu ya bahwa kita ini bukan penjual asuransi yang harus ngejar-ngejar mereka harus closing saat ini. Ada yang 1 bulan bisa closing, ada yang 3 tahun baru closing, betul ya? Nah tapi teman-teman di sini kan kita lihat pelajarannya bahwa kita meskipun tidak closing hari ini, kita tetap harus bina hubungan dengan baik supaya paling enggak itu besok-besok kalau momentum datang mereka pasti akan ingat dengan kita, seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan ini kayaknya ini. Bentar ya, dibaca lagi kok.
Wah, luar biasa nih, banyak yang bertanya ini. Mindset apa yang dipunya selain suka tertantang, bisnis ini gratis, sudah punya banyak bisnis tapi asuransi. View apa yang kok lihat di bisnis asuransi ini kok? Gitu. Ya itu tadi ya saya cerita tadi awalnya, karena saya lihat perubahan drastis dari leader saya, ya perubahan drastis dari leader saya dulu kan yang saya bilang dia datang ke toko aja tuh naik mobil box, terus bawa nota itu pakai motor, jadi ya biasa sekali lah mau dibilang gitu ya. Dia juga cerita tentang latar belakang hidupnya di Surabaya juga ya biasa-biasa saja. Tiba-tiba saya lihat, wih perubahannya luar biasa gitu. Jadi yang saya lihat ini, percepatan income di sini itu luar biasa di Prudential. Jadi saya rasa ini salah satu bisnis yang terbaik sih. Dan itu terbukti teman-teman di saat pandemi, saat usaha saya yang lain itu tidak bisa menopang, bisnis Prudential satu-satunya yang bisa bertahan dan akhirnya bisa menopang semua. Jadi itu yang membuat saya jadi yakin di bisnis ini. Gitu ya, jadi kembali tadi dari awal ya bahwa Ko Jamie itu melihat bisnis Prudential ini percepatan income-nya luar biasa. Di saat semua bisnisnya lagi goyang, hanya Prudential yang bisa bantu untuk nutup operasional nih, bayangin nih. Berarti kan luar biasa ya bisnis ini ya. Sehingga Ko Jamie merasa bahwa oh ini bisnis harus dijalanin gitu ya. Apalagi tanpa modal gitu loh, nggak ada ruginya. Benar ya Ko ya? Benar kok. Ayo terjawab, siapa lagi yang mau tanya nih? Siap nih teman-teman, 2 jam ke depan kita akan tanya jawab gini terus teman-teman. Di sana sudah jam berapa Ko Jam? Di sini jam 9:30 kok. 9:30, berarti masih ada 2,5 jam lagi ya. Sampai tengah malam. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi? Belum di-scroll di sini. Tolong dibantu scroll dong. Ntar ya Ko. Belum ngantuk kan? Loh, mana? Apa itu? Ton, silakan Ton. Ya, itu dapat pesan tuh dari Kowenhau tuh. Nah, kalau di Kendari aja kita MDRT tiap tahun, wah ya di Surabaya dan Malang nggak bisa closing banyak kebacut ya katanya. Oh, Harus semangat teman-teman, semangat. Saya pasti MDRT tahun ini ya gaya. wis. Ya, semangat tuh Tanto, luar biasa. Ko Jamie ini menginspirasi Kowenhau. Dia mengatakan, Ko Jamie yang ada di kota kecil aja bisa MDRT setiap tahun. Bayangin masa di Surabaya sama Malang nggak bisa gitu. Wah, ini sebuah pukulan keras nih teman-teman ya. Thank you Ko Jam sudah bisa menginspirasi kita semua yang ada di Trusty. Sama-sama. Jadi ya kesimpulannya dari sharing ini ya dari Ko Jam aja di kota kecil aja mau sukses ya, mau mencoba bisnis Prudential ya, yang punya banyak bisnis seperti itu pun masih mau terjun di bisnis ini. Nah, apalagi kita ya di kota besar ya, peluang kita pasti jauh lebih besar, komunitas yang kita bisa join pun pasti jauh lebih banyak ya dibanding Ko Jam ya. Betul. Nah, kita lihat dia aja dia berani luangkan waktu untuk gabung komunitas lagi, bersepeda atau lari, apapun diikuti ya. Betul, karena mindsetnya sudah berubah, dia mindsetnya sudah helping ya. Helping, betul. Singkat cerita kan Ko Jamie yang sudah banyak bisnis gini aja mau jalan bisnis Prudential. Apalagi kita teman-teman ya yang ada di Zoom ataupun di kantor, kita yang nggak ada kerjaan ataupun kerja cuma satu, masa sih kita nggak mau belanin bisnis Prudential. Sedangkan Ko Jamie punya bisnis 5 masih mau jalanin Prudential teman-teman. Ya, ini pelajaran buat kita semua, oke? Thank you Ko Jamie untuk sharingnya luar biasa hari ini. Ini ada sertifikat appreciation dari kami, dari Trusty. Untuk filenya juga akan dikirim ke emailnya Ko Jamie ya. Thank you Ko. Yang terakhir ya teman-teman ya, untuk khusus minggu depan ya, jangan lupa hadir ya, karena akan RADD datang sama atasannya lagi. Nah itu Pak Didi sama Pak Rio ya, khusus dari manajemen datang ke sini teman-teman, khusus support buat kita. Nah, jadi pastikan teman-teman leader semua dan agent di Surabaya bisa datang semua ya ke kantor Trusty Agency ya. Kita ramaikan semua minggu depan, Senin jam 7 malam. Oke, kalau Ko Jimmy mau datang dari Kendari nggak apa-apa kok. Kita khusus untuk Ko Jimmy. Oke. Thank you semuanya. Thank you Ko Jimmy, thank you semuanya. Thank you Ko Wibi, thank you semua. Semangat lagi. Semangat lagi. Buat pagi. Minggu depan. Thank you Jam.
Thank Nah, you. teman-teman, semua. acara itu telah berakhir. Silakan teman-teman untuk beristirahat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Thank you, Ko Jem. What happens in dreams where we fly? Never been as high as tonight. Staring through a window in time for someone to show me what I'm like. He said hello, it's like a mirror in the sky, and I can see it's from above. Oh boy, we're looking good tonight, and I just don't understand. I met the man on the moon, on the moon. I heard him say yeah. I met the man on the moon, on the moon. We'll be okay, yeah. I met the man on the moon, on the moon. I heard him say yeah. I met the man on the moon, on the moon. We'll be okay, yeah. He said hello, it's like a mirror in the sky, and I can see it's from afar. Oh boy, we're looking good tonight, and I just don't understand. I met the man on the moon, on the moon.